Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Yang terhormat Kepala SMP di 25 Surakarta, Bapak Sutresno Eskom, yang pada hari ini bertugas sebagai mentor seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta seminar hasil laporan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat keimanan, sehingga hari ini kita semua dapat berkumpul di acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada hari Kamis 19 Juni 2025 bertempat di SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Sebelum acara seminar kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima pemaparan materi dan dilanjutkan dengan penutup. Bapak dan Ibu peserta seminar, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengawal kegiatan kita pada hari ini, kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Cicilia, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi
hidup kembali. Acara selanjutnya yaitu doa. Bapak dan Ibu peserta seminar hasil laporan, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengantar dari Kepala SMP Negeri 25 Surakarta yang pada hari ini juga berkesempatan sebagai mentor seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kepada Bapak Sutrisno Eskom kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta undangan, Bapak Ibu undangan dalam seminar hasil laporan orientasi. Puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini kita berikan nikmat sehat sempat sehingga alhamdulillah bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa pekan yang sudah Bapak Ibu lalui di SMP Negeri 25 Kota Surakarta dalam rangka masa orientasi pengenalan nilai dan etika, pastinya Bapak Ibu juga sudah menjumpai hal-hal yang perlu diangkat dalam ide kreatif atau untuk memajukan di lingkungan SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Harapan kami semoga apa yang sudah Bapak Ibu temukan, apa yang Bapak Ibu rumuskan yang akan diseminarkan nanti benar-benar menjadikan SMP Negeri 25 ini hal-hal yang kurang bisa lebih baik, inovasi-inovasi yang kurang bisa dirumuskan, inovasi-inovasi yang tentunya lebih baik juga. Di beberapa waktu kemarin Bapak Ibu juga sudah melakukan konsultasi atau beberapa langkah kepada saya selaku kepala sekolah dalam hal ini, dalam kegiatan ini selaku mentor. Pastinya dalam kami mengarahkan, dalam kami membimbing di masa orientasi ini mungkin masih ada beberapa hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Selaku pribadi kami hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, semoga pelaksanaan seminar pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang nanti Bapak Ibu paparkan bisa diterima semua peserta seminar dan bisa diterapkan di SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus pengantar dari Kepala SMP Negeri 25 Surakarta sekaligus sebagai mentor
orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Untuk waktu dan sepenuhnya kami serahkan pada moderator seminar hari ini. Untuk seminar yang berjudul penerapan metode group discussion, analisis unsur intrinsik cerita pendek di kelas 8D SMP Negeri 25 Surakarta akan disampaikan oleh Ibu Kurnia Kusumaningrum, Sarjana Pendidikan. Kepada Bu Kurnia Kusumaningrum, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Sutrisno Eskom selaku Mentor dan Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang sudah menghadiri seminar hasil seminar pada ini. Di sini saya akan memaparkan terkait seminar hasil laporan orientasi P3K angkatan pertama tahun 2025 di Pemerintah Kota Surakarta. Next. Berikut adalah kunci dari saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Kusumaningrum SPD, unit kerja di SMP Negeri 25 Surakarta sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 8 dan kelas 9. Judul seminar yang akan saya sampaikan adalah penerapan metode group discussion dalam analisis unsur intrinsik cerita pendek di kelas 8 di SMP Negeri 25 Surakarta. Next. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang yang saya sampaikan. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K adalah aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang mempunyai syarat tertentu yang dianggap berdasarkan dan kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Untuk mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, maka pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Next. Tujuan orientasi yang pertama adalah membentuk moralitas yang tinggi, yang kedua meningkatkan profesionalisme, yang ketiga mengenalkan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang dan diterapkan oleh P3K. Yang keempat, mendorong refleksi diri terkait sikap dan perilaku sebagai pendidik. Next. Waktu dan tempat orientasi ini dilaksanakan dimulai tanggal 16 yakni pembukaan dan tanggal 17 sampai tanggal 20 itu saya melakukan kegiatan orientasi, dan tanggal 19 hari ini itu adalah pemaparan hasil seminar yang telah saya lakukan selama ini. Lalu tempatnya ada di SMP Negeri 25 Surakarta. Yang kedua adalah visi dan misi pemerintahan Kota Surakarta. Berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu untuk misi Kota Surakarta yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang ketiga terkait nilai dan etika organisasi. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Lalu untuk misinya, yang pertama adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang terbidangi pelayanan tersebut. Lalu tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Lalu untuk visi-visi SMP Negeri Surakarta, yang pertama adalah visinya. Visi SMP Negeri 25 Kota Surakarta unggul dalam mutu, satu berperilaku dan kompak berdaya. Untuk visinya adalah yang pertama, menyelenggarakan kegiatan sekolah yang mendorong terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, bermuatan literasi dan numerasi yang mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang ketiga adalah memberikan bimbingan akhlak mulia dan bimbingan penyuluhan, layanan terprogram dan insidental. Lalu yang keempat adalah mewujudkan budaya hidup sehat, peduli lingkungan pada kehidupan warga sekolah. Yang kelima adalah melaksanakan pengembangan kompetensi pedagogi dan profesional tenaga pendidik secara berkelanjutan. Yang keenam adalah memberikan layanan pendukung pendidikan yang humanis, informatif, dan solutif yang sesuai program kesehatan pendidikan. Lalu yang terakhir ada yang ketujuh, melakukan pengembangan sekolah melibatkan lembaga kependidikan dan non-kependidikan di luar sekolah. Yang keempat adalah rencana hasil P3K. Identifikasi isu yang saya bawakan adalah bahasa Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi yang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia saat ini menjadi bahasa internasional di dunia luar. Nah, karena menjadi bahasa yang wajib yang ada di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia itu masuk ke dalam salah satu mata pelajaran yang ada di setiap tingkat jenjang sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia itu memiliki 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ini adalah tahapan pertama itu tahapan menyimak. Jadi seorang anak itu harus menyimak dulu apa yang disampaikan oleh gurunya, lalu baru bisa berbicara. Lalu yang ketiga adalah membaca apa yang tertulis di dalam sebuah teks. Lalu yang terakhir adalah menulis. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu seringkali ditemui siswa yang kurang termotivasi belajar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena siswa beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang mudah. Padahal sebetulnya pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah pembelajaran yang sulit. Karena kita harus menguasai keempat keterampilan tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada peserta didik yang sangat unggul dalam memahami bahasa Indonesia dan ada peserta didik yang kurang paham terkait materi yang disampaikan dalam bahasa Indonesia, sehingga adanya ketimpangan pemahaman antara peserta didik yang unggul dan didik yang tidak unggul. Isu yang diangkat adalah kurangnya motivasi siswa dalam mempelajari dan memahami bahasa Indonesia karena metode
Lalu gagasan judul yang saya angkat adalah penerapan metode group discussion dalam analisis unsur intrinsik cerita pendek di kelas 8 SMP Negeri 25 Kota Selatan. Tahapan pembiasaan. Pada tahap ini guru menerangkan siswa pada cerita pendek. Untuk anak SMP itu biasanya dia menyukai cerita tentang cerita-cinta atau story seperti itu. Jadi yang di sini saya menggunakan cerita-cerita yang sosial mereka, sosial remaja, cerita cinta ataupun cerita lainnya yang berkaitan dengan cerita pendek. Lalu guru memberikan lembar cerita pendek kepada peserta didik, lalu peserta didik membacanya. Setelah itu, setelah peserta didik membaca, guru itu memberikan pertanyaan yang mudah terkait cerita tersebut. Contohnya seperti siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Itu kita telah melakukan pengenalan kepada peserta didik. Lalu setelah siswa dapat menjawab tokoh yang terdapat pada cerita tersebut, guru baru memberikan materi terkait cerita pendek tentang unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita pendek tersebut. Tahapan pengembangan. Setelah guru memberikan materi, guru itu melakukan siswa atau membuat kelompoknya itu secara acak. Maksudnya acak apa? Di dalam satu kelompok itu terdapat siswa yang unggul dalam memahami materi dan terdapat siswa yang kurang unggul dalam memahami materi. Agar nantinya siswa yang unggul itu mengajarkan siswa yang kurang unggul dalam memahami materi. Jadi adanya kerjasama di dalam diskusi tersebut. Lalu guru juga memantau dan membimbing siswa ketika dia merasa kurang setuju dengan pendapat temannya atau kurang menguasai cerita tersebut. Lalu output atau hasil kerja yang didapatkan yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita. Jadi setelah memahami materi tersebut, siswa akan mengetahui, oh ini unsur tokoh, oh ini unsur alur, oh ternyata tokoh ini memiliki sifat seperti ini. Kalau sifat jahat jangan ditiru, kalau sifat baik harus ditiru, seperti itu. Lalu yang kedua adalah siswa dapat mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi atau mengungkapkan pendapat. Karena banyak ditemukan siswa itu ketika ditanya guru dia tidak mau berpendapat, tetapi ketika dia berkelompok dengan temannya dia baru mau mengungkapkan pendapat. Artinya di sini adanya metode discussion itu memberikan ruang bagi siswa untuk berpendapat, sehingga nantinya ketika guru bertanya dia akan berani berpendapat. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat mengambil sisi positif dari pesan yang terdapat di dalam cerita tersebut untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam setiap cerita itu pasti tersirat pesan moral atau amanatnya. Ketika ada amanat yang negatif maka tidak usah ditiru. Ketika ada amanat atau pesan yang positif itu dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi terhadap visi sesuai dengan visi SMP 25 Jakarta. Yang pertama adalah pelayanan pendidikan yang bermutu. Yang kedua adalah meningkatkan literasi baca tulis karena siswa saat ini itu literasinya kurang dalam memahami materi itu kurang. Jadi dengan kita memberikan materi teks berupa cerita, kita membawa peserta didik itu agar mau untuk berliterasi, untuk meningkatkan literasi yang ada di dalam diri mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi. Lalu yang keempat terkait dalam bidang akademik dan non akademik. Kontribusi terhadap misi pengelolaan pembelajaran dengan mempertimbangkan prestasi itu peserta didik ataupun berbasis masalah melalui pendekatan kritis. Di sini ada dokumentasi terkait. Yang pertama adalah guru mengarahkan siswa untuk literasi. Jadi guru nanti memberikan teks cerita pendek lalu siswa membacanya. Lalu yang kedua adalah
setelah guru membentuk kelompok secara acak, guru itu membimbing siswa untuk berdiskusi. Lalu yang ketiga adalah adanya kegiatan diskusi yang keempat adalah pemaparan hasil diskusi. Jadi setelah mereka berdiskusi, mereka memaparkan hasil diskusinya. Di sini itu setiap cerita saya memberikan 3 soal yang berbeda agar nantinya peserta didik itu dapat memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok lainnya. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model diskusi dalam kegiatan literasi bahasa Indonesia itu sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Selain itu, literasi baca tulis juga penting bagi siswa karena mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan, terutama pada materi teks cerita pendek. Terima kasih atas pemaparan hasil materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan seminar yang berjudul Penerapan Metode Group Discussion dalam Analisis Unsur Intrinsik Cerita Pendek di kelas 8D SMP Negeri 25 Surakarta kepada Bapak Sutrisno Eskom selaku mentor dan kepala sekolah dipersilakan untuk memberikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurnia yang telah memaparkan hasil penelitian orientasinya di SMP 25. Sangat inovatif. Jadi di situ yang diangkat adalah metode group discussion ya, di mana dengan anak-anak berdiskusi itu 4 komponen yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu sudah masuk di dalamnya. Jadi ini adalah salah satu metode yang mungkin bisa diterapkan dari sekian banyak metode dalam pembelajaran. Karena di sini dengan diskusi itu pertama mengandung sebuah tujuan peserta didik itu bisa saling menghargai pendapat-pendapat sesama peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan diskusi peserta didik itu bisa berlatih berbicara di depan umum, berlatih memaknai apa yang ada, judul-judul yang didiskusikan begitu. Jadi diskusi merupakan salah satu metode yang mungkin bisa diterapkan ke peserta didik dalam pembelajaran yang tujuannya mungkin lebih membuat anak-anak itu lebih pede dalam berbicara di depan umum seperti itu. Jadi mudah-mudahan metode yang diterapkan Bu Kurnia ini bisa menambah tujuan-tujuan pembelajaran pada umumnya dan secara pribadi ke peserta didik, menambah mental anak-anak dalam menyampaikan sebuah pendapat. Demikian sedikit tanggapan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno selaku mentor yang telah memberikan tanggapannya. Terima kasih kepada Ibu Kurnia Sunando yang telah memaparkan hasil seminar hari ini. Demikian tadi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, P3K SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Sebagai moderator, saya undur diri untuk acara saya serahkan kepada MC.
Baik Bapak dan Ibu, beserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.